Oke, kita masuk ke modul ke-7, yaitu bagaimana kita menilai cita rasa dari teh. Atau kalau bahasa profesionalnya, kalau di kopi kita bisa sebut dengan cupping. Bagaimana kita menilai teh, rasanya, aromanya, kejernihannya, dan aftertaste-nya setelah kita minum. Hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kita menilai kualitas rasa dari teh. Yang pertama adalah kita mengetahui sumber dari mana teh itu berasal. Dari origin mana, dari daerah mana. Kita tahu dulu asal muasalnya teh yang akan kita nikmatin. Dikarenakan di modul yang kedua kemarin sudah saya sebutin, teh yang ditanam di mana lokasinya itu menjadi salah satu penentu kualitasnya. Memastikan teh itu ditanam dalam kondisi yang baik. Selain itu, kita bisa menghargai teh yang diseduh atau bahkan kita sajikan kepada orang lain. Ada ratusan cara pengolahan teh yang berbeda dan menghasilkan jenis teh yang berbeda pula, padahal itu dihasilkan dari satu bahan yang sama, daun dari Camellia sinensis. Tetapi bukan cuma itu saja, kualitas rasa yang dihasilkan dari secangkir teh, dari daun teh kering, itu tergantung pada keterampilan orang yang memproduksinya, selain orang yang menyeduhnya nanti. Jadi, kalau kita tidak tahu bagaimana teh itu diproses, maka kita juga tidak akan tahu kualitas sebenarnya, atau bahkan value atau nilai yang terkandung di dalamnya. Karena kalau kita ngomongin nanti origin, ada beberapa negara yang punya budaya teh yang kuat, termasuk juga bagaimana dalam produksi suatu teh. Setelah kita mengetahui asal-usul teh, bagaimana nanti cara proses penyeduhan tehnya, satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui palate atau sensorik rasa yang ada di lidah kita untuk mengetahui karakter rasa, aroma, maupun cita rasa yang ada dalam teh. Ada 3 hal mendasar kalau kita ingin menikmati minuman atau makanan, terutama teh. Ada 3 sensorik yang ada di tubuh kita yang bisa mendeteksi rasa dan aroma yang akan masuk ke dalam otak kita. 3 kategori itu adalah, pertama adalah aroma. Aroma adalah sesuatu yang bisa kita tangkap lewat indera penciuman yang ada di hidung kita. Yang kedua adalah taste atau rasa. Rasa adalah sesuatu yang bisa kita tangkap dari indera pengecapan atau lidah. Dan terakhir adalah flavor atau bahasa Indonesia adalah cita rasa. Cita rasa itu adalah penggabungan antara aroma yang kita bisa hirup dari hidung dan juga rasa yang kita bisa rasakan dari lidah. Dan itu akan masuk ke dalam otak dan memberi sensasi rasa yang kita terima secara keseluruhan. Dalam dunia F&B, terutama minuman, sensorik antara aroma dan rasa menyumbang terbesar memberikan kekuatan rasa pada suatu minuman itu dihasilkan dari indera penciuman atau aroma. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam indera penciuman itu melewati jalur ortonasal itu berperan hampir 80% menyumbang cita rasa atau flavor hasil akhir yang akan ditangkap oleh otak kita. Sedangkan rasa itu menyumbang sekitar 20% dari seluruh keseluruhan hasil cita rasa yang kita akan nikmati. Itu adalah aroma yang kita bisa deteksi lewat kedua panca indera. Aroma yang kita deteksi lewat hidung itu namanya ortonasal, aroma yang kita deteksi lewat mulut itu namanya retronasal. Sedangkan rasa yang kita deteksi dari indera pengecapan itu lewat jalur kita namakan gustatory, itu menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan cita rasa yang bisa kita tangkap. Rasa itu dideteksi dari lidah. Seperti kita ketahui, lidah itu memiliki 5 karakter rasa yang akan masuk ke dalam otak. Di situ nanti akan kita jelasin, itu ada di bagan, bisa lihat bagian-bagian lidah mana yang memiliki sensorik rasa terhadap jenis rasa yang akan kita terima. Ada asam, asin, ada kecut, ada pahit, dan ada rasa yang baru diketemukan, yaitu rasa umami, itu rasa gurih. Untuk beberapa cita rasa dari teh, itu sebetulnya hampir sama dengan kalau kita mau cupping kopi. Ada sekitar 400 jenis rasa yang dihasilkan dari satu daun tanaman teh yang akan kita nikmati. Tapi secara garis besar, saya bisa share aroma atau rasa yang ada di dalam teh, itu beberapa karakternya. Yang pertama adalah astringent atau rasa yang sepet. Jadi aroma rasa yang sepet ini berasal dari polifenol yang ada dalam daun tanaman teh. Yang kedua adalah rasa aroma yang seperti rumput atau vegetal. Itu bisa seperti rumput atau bisa juga seperti herbal atau juga bisa seperti hijau daun, aroma-aroma daun. Itu bisa kita kategorikan dengan rasa dan aroma yang dari kategori vegetal. Ada juga cita rasa yang dihasilkan dari teh itu berkarakter smooth, jadi lembut, ringan, agak sedikit light atau tidak kerasa. Itu bisa kita rasakan dari secangkir minuman teh. Bisa memiliki karakter rasa yang agak sedikit manis dengan bau aroma bunga dan rasa yang lebih smooth, lembut, dan bahkan kadang itu agak sedikit umami rasa yang ditangkap oleh lidah kita. Berikutnya lagi adalah karakter rasa yang seperti sesuatu yang dipanggang.
atau kacang seperti kacang yang dipanggang, atau almond yang dipanggang, atau juga kacang mente yang dipanggang. Jadi seperti rasa-rasa seperti kacang-kacangan yang dipanggang. Berikutnya lagi rasa-rasa yang umami. Jadi teh dengan rasa yang seperti gurih, seperti butter, ada sedikit asin atau juga kompleks antara asin dan gurihnya. Jadi dia menghasilkan rasa yang nati atau natinya kacang, gurihnya kacang. Itu bisa kita kategorikan sebagai umami. Karakter rasa berikutnya itu bisa kita lihat dari bentuk bodinya. Itu karena bold, heavy, kaya, tebel, jadi menghasilkan rasa yang strong. Itu seperti teh hitam, spesialnya dari teh hitam dari kawasan Asia Selatan seperti Sri Lanka dan India. Itu memiliki karakter rasa yang kuat, yang bold. Itu salah satu karakter rasanya. Dan yang terakhir, karakter rasa yang earthy atau seperti tanah, seperti bumi. Itu bisa kita lihat karakternya dari teh pu'er yang lama difermentasi, sehingga ada sedikit rasa seperti jamurnya, ada kayu. Jadi itu rasa-rasa yang earthy. Bagi seseorang yang masih belum paham atau belum pernah minum teh, bagaimana kita bisa melatih sensorik level kita atau palate kita supaya kita bisa mendeteksi rasa yang ada dalam teh? Kita bisa lakukan latihan, kita bisa eksplor dengan berbagai macam teh untuk kita nikmatin, untuk kita nilai. Dan di sini saya mau kasih gambaran bagaimana kita bisa melatih lidah kita untuk menikmati produk minuman. Dan dalam hal ini adalah teh. Melatih palate atau melatih sensorik rasa kita, salah satu pertama hal yang perlu perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendeteksi aroma yang kompleks. Jadi kalau aroma yang kompleks itu akan sangat sulit kita deteksi kalau kita baru pertama minum teh. Jadi masih tumpang tindih antara aroma yang satu dengan yang lainnya. Dan melatih aroma itu kita bisa lihat dari bagaimana kita minum teh sesuai dengan selera yang kita punya. Jadi kita minum teh satu dulu yang kita punya apa, kita bisa coba describe aromanya seperti apa. Jadi kita akan bisa deteksi. Salah satu hal mendasar kalau kita mau melatih palate atau sensori kita perhatikan langit-langit mulut kita dulu. Langit-langit mulut yang memisahkan antara rongga mulut yang kita punya dan rongga hidung yang kita punya. Karena itu nanti akan berdampak pada aroma yang akan kita tangkap di otak. Selain itu, lidah. Lidah adalah salah satu komponen dalam merasakan. Jadi kita perhatikan langit-langit yang ada di lidah kita, pastikan bersih, pastikan clean sebelum kita merasakan atau mencicipi minuman teh. Ada beberapa langkah bagaimana kita bisa melatih uji sensorik atau melatih palate yang kita punya menurut EQ. Yang pertama adalah sering-seringlah minum teh. Jadi salah satu cara kita untuk menjadi lebih baik dalam merasakan sesuatu adalah dengan berlatih. Berlatih dan berlatih. Dan jika kita ingin menjadi lebih baik dalam mencicipi teh, maka harus sering melakukannya dengan tingkat kesabaran dan juga mentalitas diri kita sendiri dalam melakukan itu. Minumlah teh, apapun itu, setiap teh yang bisa didapatkan, bahkan teh dengan kualitas terburuk pun kita harus icipin. Karena dengan kualitas teh terburuk, itu mengajari kita sesuatu bahwa tidak semuanya itu akan baik. Dan itu bisa sebagai comparison, perbandingan. Mana teh dengan kualitas yang baik dan mana teh dengan kualitas yang buruk. Dan ini saya tidak bisa katakan bahwa teh terburuk itu jelek, enggak. Karena kalau palate masing-masing orang beda. Kemungkinan bagi sebagian orang, kualitas teh dipandang terburuk, tetapi bagi kita itu menjadi yang terenak, siapa tahu. Makanya jangan pilih-pilih teh kalau kita mau melatih palate yang kita punya. Semuanya kita minum. Itu menjadikan sesuatu pengalaman dan memperkaya pengetahuan kita mengenai teh. Yang kedua adalah mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut. Pada dasarnya manusia itu dibentuk dengan kebiasaan, dan bagi beberapa orang kita cenderung tetap nyaman di jalur yang membuat kita nyaman. Termasuk di sini adalah apa yang kita makan dan kita minum. Dan itu related dengan indera pengecapan dan indera penciuman yang kita punya. Bagi sebagian orang memiliki teh yang favorit itu sah-sah saja. Karena dia sudah merasa nyaman, sudah merasa akrab dengan rasanya, dengan kualitasnya. Tetapi ada banyak bahkan ribuan teh di luar sana yang kita bisa eksplor, kita bisa jelajahi. Dan di nomor kedua ini, jangan kita takut mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut minum teh yang bukan menjadi kebiasaan minum teh kita. Seperti saya, itu kan dari kecil saya tahunya minum teh hitam. Ya sudah, sampai dewasa pun saya sudah akrab dengan rasanya teh hitam. Tetapi apakah saya sampai tua segini harus minum teh hitam? Terus kan nggak mungkin. Kita perlu sekali-kali mencoba teh yang lain supaya tahu rasanya. Apalagi kalau kita mau menekuni bisnis atau menekuni usaha teh ke depannya. Disarankan itu kita terus mencoba. Bahkan apabila terjadi sesuatu kekurang nyamanan pada waktu pengalaman pertama kita minum teh dengan jenis yang lain, jangan terlalu menjadi patokan. Kita abaikan aja, kita bisa ulangi lagi. Karena apa? Karena kemungkinan kalau kita menyeduh teh pertama kali dengan jenis yang lain, itu kita kurang siap dalam proses persiapannya. Dan kita bisa lakukan lagi dengan persiapan yang benar. Dan kita bisa menemukan kualitas rasa yang sebenarnya.
Ini saya kasih contoh pengalaman pribadi saya. Saya tadi udah bilang, dari kecil saya minum teh hitam, karena orang tua saya ngasih teh hitam. Wajar. Pengalaman pertama saya minum pu'er tea atau dark tea, itu sangat tidak mengenakan. Ya kan? Teh kok rasanya seperti kayu, teh kok rasanya seperti bau tanah, apek, kadang sedikit ada berjamurnya. Dan itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan buat saya. Tetapi itu bukan menjadikan sesuatu yang kapok buat saya. Saya cari teh pu'er lagi yang berbeda. Dan akhirnya saya menemukan ada salah satu teh pu'er yang bisa saya nikmatin. Dan saya paham juga akhirnya setelah minum teh pu'er beberapa kali, kan tadi saya sudah share di proses tea termasuk pu'er tadi, bahwa ternyata ada dua teh pu'er, satu sheng, satu shu, dan itu mempunyai karakter rasa yang berbeda. Sheng itu lebih fruity, lebih aromatik, lebih lembut, sedangkan shu itu lebih seperti bau tanah. Itu yang pengalaman pertama saya minum. Jadi itu perlu waktu bagi saya untuk mengakrabi rasa teh pu'er yang shu pu'er. Jadi itu bagaimana kita bisa melatih lidah, melatih pelet, melatih uji sensorik yang kita punya. Mencoba sesuatu yang baru, jangan takut. Langkah berikutnya adalah kita bisa membandingkan rasa. Salah satu cara yang paling efisien untuk melatih lidah dalam menikmati teh adalah mencicipi 2 atau 3 jenis teh sekaligus. Jadi biar kita bisa membandingkan rasanya. Kalau kita minum satu, kita tidak ada pembanding, kita tidak bisa membedakan. Tetapi kalau kita bisa merasakan 2 atau 3, itu kita bisa ada perbandingan rasa yang akan dihasilkan. Membandingkan dan membedakan teh yang memiliki kesamaan, itu akan memberikan kesenangan yang lebih bervariasi lagi. Teh yang sama, tetapi kita bisa membedakan dan kita bisa membandingkan. Dan akan ada kemungkinan besar kita bisa langsung menjawab mungkin beberapa pertanyaan mengenai teh yang ada di dalam diri kita. Dan itu sudah pasti akan lebih baik, karena pertanyaan dari kita akan terjawab dengan sendirinya setelah kita mencicipi teh dengan lidah, dengan mulut kita sendiri. Rather than hanya mencari informasi lewat sosial media, video, atau buku. Tetapi kalau pengalaman itu langsung kita praktekkan, itu akan menjadi sesuatu yang beda. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa merasakan dan kita bisa membau atau mencium semuanya. Jadi kita memang sulit untuk menggambarkan apa yang akan kita rasakan dalam teh tanpa adanya referensi dan parameter yang jelas. Tetapi dengan mencicipi dan mencium sebanyak mungkin berulang-ulang, itu akan membantu memperluas pengalaman sensorik yang kita punya. Kalau kita ngomongin teh, ada ratusan parameter dalam penyeduhan teh, dan ada ratusan parameter rasa dalam teh, ada ratusan parameter dalam aroma dalam teh. Tetapi itu semua tidak akan berlaku apabila kita tidak mencicipinya, tidak menciumnya, tidak merasakan secara langsung. Dan itu langkah nomor 4. Kita harus berani semuanya kita cipin dan kita hirup atau kita cium. Langkah terakhir, bagaimana kita melatih sensorik level yang kita punya atau palate yang kita punya, dari keempat langkah yang setelah kita lalui, jangan lupakan selalu kita note atau kita membuat catatan. Mencatat itu adalah salah satu cara yang sangat penting untuk melatih rasa, selera dalam hal kita menikmati teh. Terutama bagi siapa yang baru mau menyukai teh. Otomatis butuh referensi. Dan referensi itu kita dapat dari pengalaman kita sendiri, bukan cuma dari orang lain. Jadi itu fungsinya kita mencatat sesuatu waktu kita melatih palate atau uji sensorik yang kita punya. Yang perlu dipahami di sini adalah bahwa kemungkinan besar penikmat teh itu memiliki selera atau cita rasa yang berbeda. Dan selera cita rasa yang berbeda-beda itu dibentuk mereka semenjak mereka dilahirkan. Karakter rasanya dipengaruhi oleh semenjak mereka lahir di lingkungan yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda, akan membentuk palate ataupun cita rasa dalam diri mereka itu berbeda-beda. Mencatat atau mendeskripsikan sesuatu yang kita rasakan itu bisa kita lakukan lewat tulisan tangan, atau juga bisa menggunakan yang lebih proper, kita lewat aplikasi pencatat. Jadi untuk mencatat apa yang menjadi hasil rasa, cita rasa, aroma yang kita rasakan. Itu tadi 5 langkah dalam kita melatih palate atau uji sensorik yang kita punya. Yang perlu saya highlight di sini adalah dalam ke-5 langkah itu kita lakukan semuanya dengan fun, dengan tenang, dengan tanpa harus ada paksaan, tanpa intimidasi atau terburu-buru. Kita lakukan dengan senyaman mungkin. Itu hal yang pertama kita lakukan dulu. Lakukan segala sesuatunya dengan nyaman. Nyaman menurut kita, bukan menurut orang lain. Ya, karena yang akan menentukan itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Setelah kita tadi melatih sensorik rasa yang ada di dalam diri kita, ini saya mau share sekarang bagaimana cara kita menikmati dan merasakan teh. Yang pertama dilakukan adalah kita harus fokus pada rasa yang ada di mulut kita. Kita bisa define apakah rasanya terlalu lembut, terlalu tipis, terlalu kental. Apakah ada sensasi rasa yang membuat kening kita berkerut, yang disebabkan oleh mungkin terlalu asam, mungkin terlalu sepet, mungkin terlalu pahit. Karena rasa teh itu bisa sangat kompleks. Jadi beberapa rasa itu akan langsung menyentuh otak Anda. Dan itu bisa akan bertahan lama di otak kita. Karena begitu kompleksnya rasa dalam teh, setelah kita minum, apa perasaan kita setelah meminumnya? Apakah setelah kita minum teh kita bisa merasa terbang?
Atau bahkan kita merasa seperti kejatuhan barang sesuatu yang bercedang gitu langsung membentur kepala kita. Ya, itu beberapa perasaan setelah kita minum teh. Terkesan agak berlebihan. Iya, bisa juga. Tapi itulah bagaimana kalau kita minum teh itu akan menjadi bagian penting dari pengalaman kita merasakan makanan dan juga minuman. Setelah tadi kita melatih, mencicipi teh, menilai karakternya, menilai aromanya, menilai rasanya, kita mengandalkan indera penciuman dan juga indera perasa. Tapi satu hal yang pasti yang harus diingat adalah selalu percaya pada intuisi atau naluri Anda dalam menikmati teh. Beberapa langkah dalam bagaimana kita bisa menikmati teh supaya nanti menghasilkan pengalaman yang berbeda. Yang pertama adalah sebelum menyeduh teh, bahkan sebelum kita mencicipinya, kita harus lihat dulu daun teh kering yang akan kita seduh secara keseluruhan. Bukan cuma daun tehnya aja, tapi kita lihat kemasannya, bentuk kemasannya, visual warnanya, apakah sudah berjamur, apakah mereka rusak sebelum waktu expire date-nya, apakah tehnya secara bentuk itu masih utuh atau sudah menjadi hancur, ataukah diketemukan sesuatu yang lain dalam packaging teh yang kita punya seperti benda asing. Dan itu harus bisa diidentifikasi sebelum kita benar-benar menyeduh teh dengan air panas. Langkah kedua dalam kita bisa menikmati teh, setelah tadi kita melihat secara visual bentuk daun teh kering yang akan kita seduh, setelah itu kita gunakan indera penciuman untuk membau. Aromanya seperti apa? Apakah kita bisa mendeteksi aroma dari daun teh kering yang akan kita seduh? Dan ini menjadi bagian yang sedikit lebih sulit daripada kita melihat lewat visual. Karena kalau teh sebelum kita seduh memiliki aroma yang akan kemungkinan bisa berbeda dengan nanti setelah kita seduh kita tambahkan air panas. Dan kalau kita sudah bisa deteksi aroma dari daun kering sebelum kita seduh itu sudah tidak menyenangkan, kemungkinan besar nanti akan kita seduh rasanya juga pasti akan tidak menyenangkan. Tetapi kalau aroma daun teh keringnya itu masih segar, masih enak di hidung, kemungkinan besar nanti setelah kita seduh itu akan menghasilkan rasa yang ideal juga. Tetapi lepas dari faktor lain yang mempengaruhi penyeduhan. Bukan karena faktor teh keringnya saja setelah kita seduh, tapi ada faktor lainnya seperti kualitas air, suhu, itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil seduhan. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa mendeteksi aroma teh kering sebelum kita seduh itu dulu. Itu langkah yang nomor 2. Langkah yang nomor 3 adalah kita mulai penyeduhan teh. Bagi seorang yang masih belum mengetahui lebih banyak mengenai teh atau pemula yang ingin belajar mengenai teh, kita bisa lihat petunjuk yang ada di kemasan masing-masing teh. Biasanya produsen teh itu mencantumkan bagaimana proses penyeduhannya. Dan bagi peminum pemula mengenai teh, itu kita bisa melihat petunjuk yang diberikan oleh produsen atau pabrik yang mengeluarkan produksi teh. Dan yang setelah itu, yang keduanya, setelah kita melakukan penyeduhan berdasarkan petunjuk dari produsen, kita bisa melakukan sesuatunya dengan beda. Kita bisa bereksperimen, kita bisa menjelajahi rasa dengan metode yang berbeda, dengan rasio yang berbeda, dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lain. Tetapi hal pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen atau pabrik tempat teh itu diproduksi. Langkah keempat, bagaimana kita bisa menikmati teh adalah kita mengamati hasil seduhan. Seperti apa teh yang diseduh, warnanya, kejernihannya, apakah keruh atau apakah jernih, apakah ada aroma yang bisa tercium, apakah ada sesuatu yang baru setelah penyeduhan. Itu semua kita bisa amati sebelum tahap terakhir, yaitu kita mencicipi tehnya. Dan setelah semuanya terseduh dengan baik, akhirnya finally sampailah kita mencicipi tehnya. Dan kalau mencicipi teh, jangan lupa kita lakukan dengan cara menyeruput. Kalau kesannya agak sedikit terlalu terasa agak kasar ya, tapi menyeruput itu adalah sebetulnya proses bagaimana pencicipan teh itu menjadi lebih efektif dan memastikan semua teh itu akan menyentuh ke semua bagian mulut yang ada di tubuh kita. Jadi tadi kalau kita ngomongin pelet, ada aroma yang kita bisa kita rasakan deteksi dari hidung dan mulut. Menyeruput itu adalah salah satu yang memberikan aroma dari mulut itu akan masuk ke dalam otak bercampur dengan dari hidung. Caranya adalah kita gunakan cupping spoon atau sendok cupping itu ke tepi bibir bawah, ambil napas yang kuat untuk ambil udara, dan yang akan menyemprotkan nanti udara ke dalam teh, ke dalam mulut kita. Setelah itu baru kita sip, kita seruput tehnya sampai mengenai semua bagian mulut, langit-langit, lidah, pastikan semuanya tercover. Setelah itu kita baru pindahkan teh ke semua area mulut lagi, kita putar, dan sambil kita telan, kita kecap rasa tehnya seperti orang mengunyah untuk merasakan aroma dan rasa yang ditimbulkan dari teh yang ada di mulut. Yang perlu di-highlight, ini ada pertanyaan ke saya, apakah sopan
kalau kita mencicipin teh setelah itu kita nggak telan tapi kita muntahkan kembali. Ada beberapa profesional yang melakukan hal itu. Acuannya mereka adalah beberapa tea sommelier, beberapa orang, bahkan ini kalau di bidang makanan ada beberapa pencicip makanan itu mereka setelah ngecap-ngecap mereka buang ke sampah, tempat sampah. Apakah itu sopan? Sebetulnya itu lebih ke kita tidak bisa menerima lebih kandungan teh yang ada dalam tubuh kita. Bayangkan kalau kita hari ini kita ngicipin ratusan teh, otomatis kan pencicip profesional kan akan banyak teh yang akan masuk ke dalam tubuh mereka. Dan itu salah satu caranya untuk supaya tidak terlalu banyak kandungan kafein yang masuk ke dalam tubuh, otomatis kan dibuang lagi. Dan itu bukan mengidentifikasikan bahwa teh itu tidak enak. Itu lebih ke bagaimana penerimaan tubuh pencicip profesional itu dalam menerima teh yang masuk ke tubuhnya saja. Jadi itu bisa sah-sah aja. Itu bukan kita merasa tidak respect, tapi balik lagi itu bagaimana mereka menjaga stamina supaya tetap fit, tidak kebanyakan kafein yang masuk ke dalam tubuhnya. Kesimpulan akhir dalam bagaimana kita merasakan menikmati teh adalah kita perlu percayakan pada diri kita sendiri. Tidak ada jawaban yang salah mengenai rasa apa yang ada dalam teh yang akan kita rasakan ataupun setelah kita minum. Kita bisa menemukan satu rasa sedangkan orang lain mungkin tidak menemukan rasanya. Dan itu sudah hal yang biasa terjadi. Dan itulah kesenangannya bagaimana kita menikmati teh. Kita bisa mendalami lebih apa yang ada dalam teh. Catatan itu gunanya adalah melihat apakah memang ada beberapa orang yang mempunyai preferensi yang sama dengan kita, itu aja. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan, karena semua orang itu bisa merasakan hal yang berbeda-beda, dan itu dibentuk dari semenjak dia kecil, karakter dia semenjak dia kecil, karakter sensoriknya. Jadi menikmati teh itu sifatnya subjektif, bukan objektif, sesuatu yang benar dan salah tidak. Rasa lidah makanan itu bukan sesuatu yang pattern atau yang kaku, yang basic banget, enggak. Semua orang bisa berubah-berubah. Ingatan, latar belakang pengalaman, sejarah, itu semua orang berbeda-beda. Apalagi sejarahnya sensorik. Setiap orang lidah itu berbeda-beda. So, enjoy your tea, percayakan pada palate Anda, jangan merasa salah, jangan merasa takut untuk bereksperimen, nikmatin prosesnya, dan kita nikmatin tehnya.